adalah kondisi atau keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dianggap tidak ideal dan mempengaruhi kehidupan sejumlah besar orang. Berikut contoh permasalahan sosial. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sejumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang. Angka ini meningkat 1,63 juta orang atau 6,5% dibanding bulan September 2019 lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training. Angka tersebut dari total 44,47 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun atau sekitar 22,25% pada Agustus 2023. Mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Adapun korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi yang mencapai 78 triliun rupiah. Kesalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kerugian negara masing-masing 17 triliun rupiah. Skandal mega korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah membuat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono divonis 12 tahun penjara. Masih meningkatnya angka kasus KDRT di Indonesia menyebabkan Indonesia berada dalam kondisi darurat KDRT. Bahkan KDRT jadi salah satu penyebab tingginya perceraian di Indonesia. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali. Yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas. Karena agama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, korupsi, kekerasan, dan diskriminasi sangat penting. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, tapi sebagian besar agama menekankan nilai-nilai luhur yang dapat digunakan sebagai landasan moral untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Agama memiliki beberapa peran dalam mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama, menumbuhkan kepedulian sosial. Agama mengajarkan kita untuk memperhatikan orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Umat beragama didorong untuk membantu mereka yang miskin, terlantar, atau mengalami kesulitan karena ajaran kasih sayang, empati, dan persaudaraan. Umat beragama berusaha membantu kaum duafa, membantu membersihkan rumah ibadah, dan memberikan pendidikan. Yang kedua, mendorong keadilan sosial. Agama menekankan pentingnya keadilan sosial, yaitu pembagian sumber daya secara merata. Umat beragama didorong oleh ajaran keadilan, kejujuran, dan hak asasi manusia untuk memperjuangkan hak-hak kaum marginal dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Selain itu, agama mengajarkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab sosial dan harus membantu orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung. Yang ketiga, membangun solidaritas dan persatuan. Agama mengajarkan kita untuk mengasihi, membantu, dan menghormati satu sama lain. Umat beragama membangun solidaritas dan persatuan melalui kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mengatasi kesenjangan sosial. Agama juga menekankan betapa pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang dapat membantu mengurangi konflik dan kekerasan. Yang keempat, menentang korupsi. Agama mengajarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Umat beragama didorong untuk menentang korupsi karena ajaran larangan mencuri, menipu, dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Selain itu, agama menekankan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola kekayaan dan kekuasaan. 5. Menciptakan masyarakat yang damai. Agama mengajarkan kita bagaimana hidup dengan damai dan harmonis. Orang-orang beragama diharapkan berkontribusi pada perdamaian, mencegah konflik dan kekerasan, dan membangun masyarakat yang toleran dan menghormati satu sama lain. Selain itu, agama mengajarkan hal-hal seperti pengampunan, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara damai. Keenam, mengatasi diskriminasi. Agama mengajarkan bahwa semua orang diciptakan setara di hadapan Tuhan dan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Umat beragama dimotivasi untuk menentang diskriminasi berdasarkan prinsip toleransi, kerukunan, dan persaudaraan antar manusia. Menghormati dan menghargai perbedaan adalah hal yang penting yang ditekankan oleh agama. Yang dapat disimpulkan, yaitu agama memiliki peran
yang sangat penting dalam mengatasi kesenjangan sosial. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur agama, umat beragama dapat menumbuhkan kepedulian sosial, mendorong keadilan sosial, membangun solidaritas dan persatuan, serta menciptakan masyarakat yang damai. Agama dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan penuh kasih.